Dalam seni pewayangan, ada banyak sekali kisah yang disajikan. Para penikmat pertunjukan wayang tentu tidak asing dengan kisah yang diambil dari karya sastra Jawa kuno. Bukan hanya itu, setiap pagelaran wayang pasti ada pesan yang hendak disampaikan oleh seorang dalang. Begitu juga dengan 4 tokoh pewayangan yang dikemas menjadi punakawan. Lantas, bagaimana asal-usul tokoh punakawan tersebut dan apa saja filosofi yang terkandung dalam setiap tokoh punakawan? Sebelum ke pembahasannya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi yang saya bagikan. Punakawan merupakan tokoh pewayangan yang diciptakan oleh pujangga Jawa. Tokoh ini pertama kali muncul dalam karya Gatot Kaca Sraya, karangan Empu Panuluh pada zaman Kerajaan Kediri. Tokoh punakawan inilah yang membedakan kisah Mahabharata dari Jawa dengan kisah Mahabharata dari India, yang mana tokoh punakawan ini hanya ada di kisah pewayangan Jawa. Punakawan berasal dari kata pana yang memiliki arti cerdik, jelas, terang, dan cermat dalam pengamatan. Sedangkan kata kawan memiliki arti teman atau sahabat. Punakawan di sini berarti teman atau sahabat yang sangat cerdik, dapat dipercaya, serta memiliki pandangan yang luas, memiliki pengamatan yang tajam dan cermat. Dalam bahasa Jawa dikenal dengan istilah tanggap ing sasmito lan impat pasanging grahito, yang berarti peka dan peduli terhadap berbagai permasalahan. Menurut seorang sejarawan, Slamet Mulyono, tokoh punakawan pertama kali muncul dalam karya sastra Gatot Kaca Sraya, karangan Empu Panuluh pada zaman Kerajaan Kediri. Hal yang paling khas dari keberadaan punakawan adalah sebagai kelompok penebar humor di tengah-tengah jalannya cerita. Tingkah laku dan ucapan mereka selalu mengundang gelak tawa para penonton. Selain sebagai penghibur dan penasehat, ada kalanya mereka juga bertindak sebagai penolong majikan mereka dikala mendapat kesulitan. Misalnya, sewaktu Bimasena kewalahan dalam menghadapi Sengkuni dalam perang Baratayuda, saat itu Semar muncul memberitahu letak kelemahan Sengkuni. Dalam percakapan antara para punakawan, tidak jarang bahasa dan istilah yang mereka pergunakan adalah istilah modern yang tidak sesuai dengan zamannya. Namun, hal itu seolah sudah menjadi hal yang biasa dan tidak dipermasalahkan. Misalnya dalam pementasan wayang, tokoh Petruk mengaku memiliki mobil atau handphone, padahal kedua jenis benda tersebut belum ada dalam zaman pewayangan itu. 4 tokoh punakawan terdiri dari Semar dan ketiga anaknya, yaitu Gareng, Petruk, dan Bagong. Para punakawan ditampilkan sebagai kelompok penceria dengan humor khasnya untuk mencairkan suasana. Selain itu, punakawan juga memiliki karakter masing-masing yang tentunya patut untuk diselami lebih dalam. Lantas, seperti apa filosofi yang terkandung pada masing-masing punakawan tersebut? Pertama, Semar. Semar adalah salah satu tokoh yang selalu ada di punakawan ini. Dikisahkan sebagai abdi tokoh utama dalam cerita Sahadewa dari keluarga Pandawa. Bukan saja sekedar abdi, namun Semar juga kerap kali memberikan nasihat-nasihat bijaksananya untuk keluarga Pandawa. Semar digambarkan sebagai tokoh yang sabar dan bijaksana. Kepala dan pandangan Semar menghadap ke atas, menggambarkan kehidupan manusia agar selalu mengingat Sang Kuasa. Kain yang dipakai sebagai baju oleh Semar, yakni kain Semar Parangkusomo Rojo, merupakan perwujudan agar memayu hayuning Banowo atau menegakkan keadilan dan kebenaran di bumi. Sedangkan dalam kalangan spiritual Jawa, Semar dianggap sebagai simbol keesaan.
Kedua, Gareng. Dalam cerita pewayangan Jawa, diceritakan Gareng adalah anak dari Gendruwo, yaitu sebangsa jin yang diangkat oleh Semar. Pancal Pamor adalah nama lain Gareng yang artinya menolak godaan duniawi. Gareng memiliki kaki pincang. Hal ini mengajarkan agar selalu berhati-hati dalam bertindak. Dalam suatu cerita, Gareng dulunya adalah seorang raja, namun karena kesombongannya, ia menantang setiap kesatria yang ia temui. Dan dalam suatu pertarungan, mereka seimbang, tidak ada yang menang maupun kalah. Namun karena pertarungan itu, wajah Gareng yang awalnya rupawan berubah menjadi buruk rupa. Gareng memiliki perawakan yang pendek dan selalu menunduk. Hal ini menandakan kehati-hatian. Meskipun sudah makmur, tapi harus tetap waspada. Matanya juling, yang berarti tidak suka melihat hal-hal yang buruk atau mengundang kejahatan. Tangannya melengkung. Hal ini menggambarkan untuk tidak merampas hak orang lain. Ketiga, Petruk. Petruk digambarkan sebagai sosok yang gemar bercanda, baik lewat ucapan maupun tingkah laku. Ia adalah anak kedua yang diangkat oleh Semar. Nama lainnya adalah Kantong Bolong, yang artinya suka berderma. Sebagai punakawan, ia adalah sosok yang suka mengasuh, merahasiakan masalah, pendengar yang baik, dan selalu membawa manfaat bagi orang lain. Dalam suatu cerita, saat pembangunan Candi Sapta Arga, kerajaan ditinggalkan dalam keadaan kosong. Kemudian jimat Kalimosodo milik Pandewa hilang. Jimat itu dicuri oleh Mustakaweni. Mengetahui hal itu, Bambang Irawan yang tak lain adalah anak dari Arjuna bersama Petruk berusaha merebut jimat tersebut. Akhirnya, jimat tersebut berhasil direbut oleh Bambang Irawan dan dititipkan kepada Petruk. Namun sayangnya, Petruk menghilangkan jimat tersebut. Untungnya, benda sakti itu dapat ditemukan kembali. Kemudian, ia meminta maaf kepada Pandawa. Melalui kisah itu, Petruk ingin mengingatkan untuk memperhitungkan setiap tata kelakuan dan tidak mudah percaya kepada siapapun. Kemudian, ia mengajarkan untuk berani mengakui kesalahan dan meminta maaf. Keempat, Bagong. Bagong adalah anak ketiga yang diangkat oleh Semar. Diceritakan, Bagong adalah manusia yang muncul dari bayangan. Suatu ketika, Gareng dan Petruk minta dicarikan teman oleh Semar. Kemudian, Sang Hyang Tunggal berkata, "Ketahuilah, temanmu adalah bayanganmu sendiri." Seketika itu juga, sosok Bagong muncul dari bayangan. Sosok Bagong digambarkan berbadan pendek, gemuk, tetapi mata dan mulutnya lebar, yang menggambarkan sifatnya yang lancang namun jujur dan sakti. Ia dikenal kerap kali melakukan sesuatu dengan tergesa-gesa. Dari sifatnya yang tergesa-gesa itu, justru mengajarkan kepada kita untuk memperhitungkan apa yang hendak dilakukan agar tidak seperti Bagong. Tokoh pewayangan yang satu ini juga mengingatkan bahwa manusia di dunia memiliki berbagai watak dan perilaku tidak semuanya baik, sehingga setiap orang harus bisa memahami watak dari orang lain untuk toleran dan bermasyarakat dengan baik. Itulah tadi asal-usul punakawan yang banyak orang belum mengetahuinya. Dari cerita tersebut, banyak yang bisa kita ambil sisi positifnya. Bagaimana pendapat kalian tentang asal-usul dan filosofi tokoh punakawan tersebut? Tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi yang saya bagikan.